Jadi kita akan membahas khusus tentang perubahan Undang-Undang KPK. Dan selanjutnya adalah ke Pak Dr. Saleh. Bapak ada di posisi mana Pak? Setuju dengan Presiden mengeluarkan Perpu atau tidak gitu? Karena saya baca tulisan Bapak kemarin, ternyata Perpu juga beresiko gimana sih saya ngomong bingung. Nah itu dia. Emang kalau sidang gitu ya rasanya suka berat gitu Linda, silakan. Baik, terima kasih Dr. Linda. Yang sebelum masuk ke situ saya perlu jelaskan posisi saya bahwa setelah saya pelajari Undang-Undang KPK yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang 19 saya sangat menolak terhadap Undang-Undang KPK perubahan kedua tentang Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi itu saya sangat jelas bahwa menolak terhadap Undang-Undang itu. Kenapa? Karena kita harus mendudukan KPK di dalam konstitusi, ya. Jadi melihat perspektif ini kita tidak melihat kepada subjektivitas Presiden, DPR maupun masyarakat, tapi untuk menilai apakah Undang-Undang KPK ini adalah baik atau tidak harus dinilai pada konstitusionalitas daripada Undang-Undang perubahan KPK. Kalau kita lihat di dalam konstitusi, di dalam pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka di dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, lalu di mana letak daripada KPK? KPK ternyata ada dalam pasal 1, pasal 24 ayat 3. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, inilah letak daripada KPK. KPK secara institusional, secara fungsional dia menegakkan hukum. Ketika dalam menegakkan hukum maka disebut sebagai badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Maka ikut kepada ayat 1 bahwa KPK di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus merdeka. Merdeka dari siapa? Dari kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Nah, kemudian apa tafsir daripada merdeka di dalam pasal 24 ayat 1? Kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dalam perkara nomor 43 tahun 2015, MK mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman intinya adalah terletak pada teknis yudisial. Nah, ketika hakim memutuskan sebuah perkara, maka tidak boleh lembaga manapun ikut campur intervensi dalam memutus perkara oleh hakim. Ketika penyidik melakukan penyidikan, tidak boleh kuasa lain melakukan intervensi terhadap proses penyidikan. Ketika kejaksaan melakukan penuntutan, tidak boleh lembaga lain melakukan intervensi dalam proses penuntutan. Itulah teknis yudisial. Diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi bahwa kemerdekaan itu masuknya adalah di dalam memutus sebuah perkara maupun dalam teknis yudisial. Tetapi kemudian di dalam pertimbangan berikutnya MK mengatakan bahwa teknis yudisial dalam menjamin kemerdekaan tidak cukup, harus didukung oleh independensi kelembagaan. Nah, ini kemudian luput di dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua. Bahwa kemerdekaan sebuah kekuasaan kehakiman harus didukung dengan independensi kelembagaan. Apa maksudnya? Adalah sumber daya manusia dan organisasi. Tidak boleh kemudian diintervensi juga oleh Presiden, diintervensi juga oleh DPR di dalam organisasi. Oleh karena itu untuk menjamin independensi daripada kekuasaan kehakiman. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang KPK, yang meletakkan kemudian KPK sebagai rumpun kekuasaan kehakiman, rumpun kekuasaan eksekutif, itu sebenarnya adalah menurut saya sangat salah. Menurut saya adalah salah. Karena itu adalah menghilangkan independensi, menghilangkan kemerdekaan daripada KPK untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamatkan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 45. Apalagi ditambah dengan Dewan Pengawas. Kalau kita baca dalam Undang-Undang KPK bahwa Dewan Pengawas merupakan lembaga non struktural yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan, penuntutan, penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Nah, seharusnya kalau kemudian di dalam pasal 1 dinyatakan bahwa KPK adalah kekuasaan eksekutif, maka sebenarnya Dewan Pengawas juga masuk dalam rumpun eksekutif. Nah, ketika KPK melakukan teknis yudisial dalam penyidikan, penuntutan, penyadapan, penangkapan maupun penyitaan, berarti itu adalah teknis yudisial. Ketika kemudian izin kepada Dewan Pengawas bukan rumpun eksekutif, berarti sudah terjadi intervensi oleh kekuasaan eksekutif terhadap teknis yudisial yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa sebenarnya pengaturan mengenai Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang KPK adalah inkonstitusional. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa harus dilakukan material tutsingreh. Kalau tadi diperkuat juga oleh formal tutsingreh, melakukan uji materi terhadap undang-undang secara aspek formalnya,
tapi juga secara material juga bisa, karena saya melihat adalah sangat inkonstitusional kalau kita melihat terhadap ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 misalnya, ataupun ayat 1 dalam konstitusi. Dilanjutkan dengan yang tadi, apakah nanti, dan saya yakin karena Presiden tidak tanda tangan atas Undang-Undang 1911, maka saya yakin dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Perpu. Nah, dalam posisi ini saya tidak sama dengan suara publik. Kalau yang tadi saya sama dengan suara publik, kalau dalam posisi ini saya tidak sama. Karena apa? Karena sejarah panjang berkaitan dengan constitutional review atas undang-undang itu sangat harus kita kaji, dan itu diatur oleh konstitusi kita. Makanya saya mau katakan kalau Perpu nanti diterbitkan, saya yakin kalau saya menjadi hakim konstitusi, misalnya diajukan review, saya nyatakan adalah inkonstitusional. Kenapa? Karena saya secara tegas menyatakan bahwa Perpu yang akan dikeluarkan nanti adalah sebagai bentuk daripada executive review atas undang-undang. Padahal dalam sejarah panjang konstitusi di negara-negara maju, tahun 1803 telah terjadi constitutional review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi dulu undang-undang itu bagaikan kitab suci. Dulu sebelum adanya sejarah constitutional review di Amerika Serikat tahun 1803, undang-undang bagaikan kitab suci. Kenapa? Karena setelah terjadi penumpukan kekuasaan di dalam seorang raja maupun ratu, maka kemudian kekuasaan itu didistribusi kepada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan judisial. Maka kemudian terhadap sebuah produk yang dikeluarkan oleh legislatif sebagai cerminan daripada kehendak rakyat tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan, direview oleh lembaga lain, apalagi oleh eksekutif. Sehingga pada saat itu muncul prinsip hukum namanya prinsip supremasi parlemen. Tidak boleh Mahkamah Agung, apalagi peradilan di bawahnya menilai atas undang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif, karena sebagai cerminan kehendak daulat rakyat. Lalu bergeser sejarah itu tahun 1803 ketika kemudian dalam kasus William Marbury versus James Madison yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat untuk mengeluarkan right of mandamus kepada William Marbury karena tidak diserahkan surat keputusannya. Kemudian Mahkamah Agung menolak atas gugatan itu, tetapi Mahkamah Agung menyatakan inkonstitusional terhadap pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Amerika Serikat yang mengatur bahwa right of mandamus bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung menolak permohonan, tapi kemudian Mahkamah Agung judicial review atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, jadi bergeser kemudian dari supremasi parlemen yang awalnya undang-undang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dinilai, tidak bisa direview, bergeser prinsip itu menjadi supremasi konstitusi setelah adanya peristiwa di Amerika Serikat. Baru kemudian diadopsi di Austria, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, bahwa sebenarnya kehendak rakyat itu bukan ada di parlemen. Kehendak rakyat itu adalah ada di dalam konstitusi sebagai sebuah resultante politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu yang harus ditegakkan itu adalah bukan produk parlemen, tapi konstitusi negara sebagai fundamental norm. Oleh karena itu Hans Kelsen menyatakan harus ada lembaga negara yang dapat menegakkan konstitusi, sehingga muncul ide ada dibentuknya Verfassung Gerichtshof tahun 1920 atau Mahkamah Konstitusi di Austria pertama kali dibentuk di dunia ini. Nah, itu kemudian diadop di Indonesia tahun 2003, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diadop di Indonesia, sehingga tidak mudah sebenarnya dari aspek sejarah untuk kemudian mereview atas produk undang-undang itu. Pergeseran, jadi pergeseran dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi. Di dalam supremasi konstitusi yang dapat mereview itu adalah pengadilan. Pengadilan pun tidak sembarang pengadilan. Kalau di Amerika Serikat ada namanya Mahkamah Agung, di Austria ada namanya Mahkamah Konstitusi, di Perancis ada namanya Council Constitutionnel atau Dewan Konstitusi. Nah, apa inti daripada constitutional review itu adalah kalau bukan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas norma dalam undang-undang, atau bisa kemudian berubah isi daripada norma dalam undang-undang dalam putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional syarat. Oleh karena itu, kalau kemudian Perpu nantinya merubah satu norma, satu pasal, satu bab di dalam undang-undang KPK, maka berarti secara tidak langsung Perpu itu adalah executive review, mereview atas undang-undang yang dibuat oleh KPK, dibuat oleh DPR. Padahal DPR itu adalah sebagai
representasi daripada rakyat. Oleh karena itu ini eksekutif tidak boleh mereview. Oleh karena itu Perpu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 138 mengatakan bahwa harus terjadi kekosongan hukum. Pak Soleh, mungkin tidak Perpu itu nanti bunyinya adalah bukan mereview atau membetulkan satu pasal, tapi justru tidak memberlakukan gitu. Mungkin. Nah, itu terjadi dalam eranya SBY ketika ada Undang-Undang 22 2014 tentang pilkada yang dipilih secara langsung waktu itu. Kemudian SBY pada saat itu mencabut undang-undang itu dengan Perpu, menyatakan tidak berlaku atas berlakunya Undang-Undang 22. Kalau memang itu yang terjadi, berarti pendapat Pak Soleh bahwa Perpu ini inkonstitusional nggak berlaku. Nah, kita harus dilihat dari perspektif teori, bukan praktek ketatanegaraan kita, ya kan? Karena itu adalah banyak muatan politik, maka politik itu harus dilihat dari kacamata konstitusi. Oleh karena itu saya katakan sejarah lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pencabutan atas Undang-Undang 22 tentang pilkada sebenarnya ada inkonstitusional. Konstitusional kata Pak Soleh. Gimana Pak Soleh? Jadi di era yang prinsip konstitusionalisme sekarang ini di negara-negara modern tidak ada satu kekuasaan pun yang tidak dibatasi. Tidak ada satu kekuasaan pun yang hanya berdasarkan subjektivitas kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu konstitusi itu tidak lain adalah pembatasan kekuasaan. Itu satu. Oleh karena itu dalam Jimli Sidiki dalam hukum tata negara darurat atau not stapreh mengatakan bahwa di dalam pasal 22 ayat 1 itu ada dua unsur. Yang pertama adalah objective wording, yang kedua adalah subjective wording. Kenapa dikatakan dalam hal ihwal kekuasaan yang maksa? Menurut Jimli Sidiki bahwa unsur objektivitas harus dikedepankan karena dalam hal ihwal kegentingan maksa adalah objective wording yang dikatakan oleh Jimli Sidiki. Sehingga itu adalah parameter subjektif untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Nah, karena kemudian tidak ada tafsir penjelasan jelas dalam Undang-Undang 2011, kemudian kita pakai putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berikan 3 syarat: kekosongan keadaan mendesak, kemudian kekosongan hukum, dan tidak bisa dilalui dengan prosedur biasa untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, kalau kemudian nanti terbit Perpu karena Presiden Undang-Undang KPK, maka kalau saya menjadi presiden, maka saya akan memiliki kekuasaan yang sangat heavy, eksekutif heavy. Kalau kemudian di kemudian hari parlemen DPR membuat undang-undang yang tidak mensyaratkan presidential threshold untuk mengusulkan presiden, kan sekarang kan harus 20% atau 25% untuk bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Kalau kemudian dalam undang-undang pemilu nantinya syarat untuk menjadi presiden 0%, maka partai-partai kecil akan bisa mencalonkan dan figur-figur yang dikenal oleh rakyat akan gampang diusulkan oleh partai politik, dan itu adalah menjadi sebuah ancaman bagi partai yang mayoritas.